Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita, Prof. Dr. Rizky Samad yang telah hadir bersama kita dalam ruangan Zoom meeting ini. Suara Bu Devi terlalu kecil. Suara Bu Devi terlalu kecil. Ya. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah kita, Prof. Dr. Rizky Samad yang telah hadir bersama kita dalam ruang Zoom meeting ini. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan PIB yang kami banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan makalah kami tentang pesantren dan pembaharuannya atau modernisasi pesantren, arah dan implikasi kasus pesantren Gontor. Izin share screen, Prof. Ya, kan. Belum bisa, Brenda? Sudah Bu Devi. Oh, udah. Sudah. Ya, tuh. Udah muncul juga. Anak. Ya. Ya. Udah muncul tapi screen share screen-nya. Ini udah dibuka padahal cuma nggak muncul di sini. Goib. Nggak bisa Bu Devi share screen. Nggak ketemu ininya, Bu. Apa namanya, filenya? Dibuka dulu. Padahal udah dibuka di laptop. Oh. Udah dibuka di laptop, cuman dia nggak. Ya udahlah, saya dibuka. coba yang saya aja yang share screen Bu Devi. Oh, manduknya tapi gitu. Tapi di dalamnya. Ah, udah. Udah bisa? Tadi banyak buka file di laptop, banyak tugas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembaharuan pesantren dan pembaharuannya, modernisasi pesantren, arah dan implikasi kasus pesantren Gontor. Pertama kali kita akan bahas tentang arti dari pesantren. Secara etimologi, pesantren ini berasal dari kata santri dengan awalan P dan akhiran an yang berarti pesantrian, yang artinya tempat tinggal para santri. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa ia berasal dari gabungan kata san yang artinya manusia baik dan juga ira suka menolong. Jadi pesantren artinya tempat pendidikan manusia yang baik-baik. Oh, ini sebelah kanannya. Di Mukogang tuh. Oh, berarti di pelataran trotoar itu yang Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya syarat dengan pendidikan Islam yang dipahami dan dihayati serta diamalkan dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup. Dan 5 unsur pokok pesantren adalah pondok atau asrama, masjid, pengajian kitab kuning, santri, dan kiai.
Kemudian arti dari pembaharuan atau modernisasi. Pembaharuan dalam bahasa Arab disebut juga dengan tajdid, yang artinya memperbarui, sedangkan pelakunya disebut juga dengan mujaddid, yang artinya orang yang melakukan pembaharuan. Modernisasi berasal dari kata modern yang berarti terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kata modern ini mendapatkan imbuhan sasi yang kemudian menjadi modernisasi, sehingga mempunyai pengertian suatu proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi modernisasi adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk mengubah atau memperbaiki kehidupan manusia ke arah yang lebih baik dan lebih maju dari masa sebelumnya, sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan iptek. Kemudian awal mula modernisasi pendidikan Indonesia itu diperkenalkan oleh bangsa Belanda pada awal abad ke-19 dengan mendirikan Volksskolen atau sekolah rakyat, sekolah desa atau nagari. Kemudian modernisasi ini juga dipicu oleh desakan kaum reformis atau modernis muslim untuk menjawab tantangan dari kolonialisme Belanda. Nah, kemudian dengan adanya dua pemicu ini, muncullah dua bentuk kelembagaan pendidikan modern Islam, yaitu yang pertama, sekolah-sekolah umum model Belanda tetapi diberi muatan pengajaran Islam, dan yang kedua, madrasah-madrasah modern yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda. Adapun respon awal pesantren terhadap modernisasi ini, Karel Stenbrink menyebutnya dengan istilah menolak sambil mengikuti. Contohnya pada zaman penjajahan Belanda itu, kalangan pesantren pada mulanya menolak sistem pendidikan atau sistem pembelajaran yang menggunakan meja, bangku, papan tulis, dan sebagainya. Namun setelah pesantren terdesak pada tahun 1950-an, sistem pembelajaran yang selama ini ditolak kemudian diikuti. Makanya kemudian diistilahkan juga dengan menolak sambil mengikuti. Kemudian pesantren yang dianggap sebagai pelopor dari pembaruan ini dalam pesantren itu, khususnya di Jawa, adalah pesantren Mambaul Ulum di Surakarta. Di antaranya itu bentuk modernisasinya itu memasukkan sejumlah mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya. Kemudian di samping mereka belajar bahasa Arab, mereka juga belajar bahasa Inggris. Kemudian mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, pramuka, kesenian, dan sebagainya. Kemudian arah modernisasi pesantren. Pada tahun 1950-an ada gerakan pendidikan yang dimobilisasi pemerintah dengan mendirikan sekolah-sekolah umum. Hal ini menghantam eksistensi pesantren. Kemudian tambah lagi pada tahun 1970-an, gencar-gencar terjadi sekularisasi memasuki Indonesia. Hal ini berdampak terhadap eksistensi dan konsistensi dari pesantren. Akibatnya, banyak pesantren yang mengalami gulung tikar. Sedangkan pesantren yang bertahan kemudian memasukkan sekolah-sekolah umum ke dalam pesantren. Jadi implikasinya itu pengajian kitab kuning dengan model pembelajaran yang lama tetap dipertahankan dan sambil menyelenggarakan pendidikan dengan mengikuti kurikulum pemerintah dan pendekatan pembelajaran yang baru. Nah, dalam hal ini diistilahkan juga dengan al-muhafazah al-qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya memelihara atau melestarikan nilai-nilai lama yang baik sambil mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Adapun respon pesantren terhadap modernisasi pendidikan Islam antara lain adanya pembaruan isi atau substansi pendidikan pesantren dengan memasukkan mata pelajaran umum dan vokasional, artinya keterampilan seperti bertani dan lain sebagainya. Kemudian pembaruan metodologi seperti yang dulunya itu dengan sistem wetonan, sorogan, kemudian menjadi sistem klasikal dan perjanjangan. Kemudian pembaruan kelembagaan seperti kepemimpinan pesantren yang awalnya itu memang pada pimpinan tertinggi itu pada kiai, kemudian ada yang
mengalihkannya itu kepada sistem yayasan. Kemudian diversifikasi lembaga pendidikan. Artinya itu menjadikan lembaga pendidikan ini memiliki banyak memberdayakan masyarakat, kemudian membuat cabang-cabang baru seperti contohnya ada jurusan umum IPA, IPS atau cabang-cabang yang lain atau madrasah dan sebagainya dalam pesantren. Kemudian pembaruan fungsi dari fungsi kependidikan untuk juga mencakup fungsi sosial ekonomi yang lebih luas. Jadi fungsinya yang awalnya dari kependidikan, kemudian juga mencakup fungsi sosial ekonomi. Jadi pesantren ini karena pada waktu dulu itu terjadi krisis ekonomi, kemudian bagaimana mereka itu kemudian bisa mengatasi hal tersebut, contohnya dengan memberikan memberikan yang vokasional tadi atau keterampilan seperti bertani, sehingga dengan dilakukannya bertani itu bisa membantu perekonomian pesantren untuk tetap bertahan. Kemudian implikasi modernisasi pesantren. Meski pada awalnya pesantren tampak enggan mengikuti pembaharuan atau modernisasi, tapi kemudian pesantren mampu melakukan akomodasi dan penyesuaian tanpa mengorbankan esensi dari pesantren ini. Kemudian karakter eksistensial pesantren sebagai lembaga yang tidak hanya identik dengan makna keislaman, tapi juga keindonesiaan. Artinya pesantren berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya. Inilah yang menyebabkan pesantren tetap eksis hingga saat ini. Kemudian pesantren mempunyai keterkaitan yang erat yang tak terpisahkan dengan komunitas lingkungannya. Contoh, pada latar belakang pendirian pesantren pada satu lingkungan tertentu. Kemudian dalam pemeliharaan eksistensi pesantren itu melalui pemberian wakaf, sedekah, hibah, dan sebagainya dari masyarakat. Dan kemudian sebaliknya pesantren juga memberikan sumbangsi terhadap lingkungannya dengan berbentuk seperti pelayanan pendidikan dan keagamaan hingga pada bimbingan sosial, kultural, serta ekonomi bagi masyarakat lingkungan sekitarnya. Nah, di samping dengan adanya pengaruh yang positif terhadap pesantren, ternyata ini memberikan implikasi negatif yang terjadi di beberapa pesantren gitu. Di antaranya itu semakin pudarnya nilai-nilai khas yang dimiliki pesantren seperti kesederhanaan, kemandirian, kewaraan dan lain sebagainya. Contohnya dengan adanya pesantren modern itu banyak yang dulunya itu mungkin uang masuknya, uang sekolahnya itu awalnya itu tidak mahal, kemudian menjadi mahal dengan berbagai macam sarana-prasarana yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, semakin lemahnya penguasaan santri terhadap ilmu-ilmu agama karena semakin banyaknya mata pelajaran umum yang dibebankan pada santri. Artinya terjadi penggemukan kurikulum sehingga santri pun juga terkadang tidak fokus dalam memahami ilmu agama karena juga mesti mempelajari mata pelajaran umum. Kemudian selanjutnya pembaharuan pesantren ini yang dilakukan selama ini masih belum sepenuhnya dianggap masyarakat muslim sebagai pilihan pendidikan karena umat Islam cenderung mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah pemerintah dengan kurikulum modern yang dipercaya akan lebih dapat mempersiapkan mereka untuk masuk ke dalam pasar kerja. Jadi itu diantara implikasi negatif modernisasi terhadap pesantren. Kemudian masuk ke contoh pesantren modern itu diantaranya pesantren modern Darussalam Gontor, di mana pesantren ini didirikan pada hari Senin 12 Rabiul Awal 1345 Hijriah atau 20 September tahun 1923 Masehi yang didirikan oleh 3 bersaudara yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkashi yang mereka bertiga ini dikenal juga dengan Trimurti. Pesantren ini berada di Desa Gontor yang termasuk Kecamatan Marak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pada tahun 1996, pesantren menggalakkan pendidikan dasar yang dinamakan dengan Tarbiyatul Atfal atau pendidikan anak-anak, di mana siswa diajarkan materi-materi dasar agama, bimbingan akhlak, kesenian, dan juga pengetahuan umum sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat pada saat itu.
Selain itu juga diajarkan cara-cara menjaga kebersihan, cara-cara bekerja seperti bercocok tanam, dengan langsung praktik mengelola sawah, beternak ayam dan kambing, pertukangan kayu dan batu, bertenun dan berorganisasi. Kemudian pada tahun 1936 didirikanlah Madrasah Sanawiyah Ula yang selanjutnya disempurnakan dengan mendirikan Madrasah Aliyah yang berbentuk sekolah guru. Kedua macam jenjang pendidikan ini kemudian disatukan menjadi KMI atau Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah. KMI merupakan gabungan dari Sanawiyah dan Aliyah. Oleh sebab itu lama belajar di sini itu selama 6 tahun. Kurikulumnya itu terdiri dari mata pelajaran agama, pengetahuan umum, dan juga bahasa asing, Arab dan Inggris. Setelah KMI ini didirikan, maka yang TA yang awal tadi itu dilepaskan dan masing-masing TA atau yang outfall tadi itu berdiri sendiri di luar pengelolaan pondok modern. Di antara tujuannya agar perhatian para pendiri lebih terpusat pada peningkatan dan pengembangan KMI tadi. Adapun kurikulum KMI secara garis besar pada saat ini itu yang pertama ada mata pelajaran umum seperti bahasa Inggris Indonesia, kemudian IPA, fisika, kimia, biologi, IPS, sejarah, biografi, sosiologi, dan berhitung, matematika, dan tata negara. Kemudian mata pelajaran agama seperti bahasa Arab, baik itu Imla, Tamrinul Lughah, Insya, Mutalaah, Nahwu Syaraf, Balaghah, Tarikh, Adab Al-Lughah, dan Dirasatul Islamiyah, Al-Quran, Tajwid, Tarjamah, Tafsir Hadis, Mustalahul Hadis, Fikih, Usul Fikih, Faraid, Tauhid, Dinul Islam, Perbandingan Agama, Tarikh Islam. Komponen lainnya seperti mahfuzat, kata-kata mutiara dalam bahasa Arab, kemudian ilmu mantik, tarbiyah, dan kaligrafi. Di samping mengadakan pendidikan formal, KMI Gontor juga menyelenggarakan berbagai pendidikan non-formal, antara lain adanya keagamaan seperti dakwah, hafalan, Quran, dan seni baca Al-Quran, kemudian keterampilan bahasa Arab, bahasa Inggris, jurnalistik, komputer, administrasi mengetik, menjahit, pidato, tata boga, dan merias. Kemudian dalam bidang olahraga seperti bela diri, sepak bola, voli, basket, bulu tangkis, tenis meja dan takraw, kemudian bengkelas, kemudian kesenian, band, drum band, dekorasi, tilawah, kaligrafi Arab dan Latin, melukis, serta kasidah. Mungkin demikianlah pemaparan tentang makalah kami pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami mohonkan saran dari kawan-kawan agar makalah ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Devi yang sudah memberikan sharing makalahnya di hadapan kita semua. Baiklah, ini mengenai pesantren dan pembaharuan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kita minta 2 orang saja sambil kita menunggu pemakalah berikutnya. Pesantren dan pembaharuan ini mungkin jadi pertanyaan bagi kita karena ibaratnya pesantren zaman dulu mungkin tafakut fiddin ya, fokusnya keagamaan. Sekarang setelah terjadinya modernisasi yang dikenalkan oleh bangsa Belanda, akhirnya seluruh pesantren kebanyakan rata-rata itu sudah terintegrasi. Tapi mungkin jadi pertanyaan, nanti mungkin Pak Prof nanti juga bisa menjelaskan sebaiknya pesantren itu seharusnya apa? Apakah keagamaan saja atau yang diintegrasikan itu? Nah, mungkin itu yang jadi bahan diskusi kita nanti. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut aja dulu pemakalah berikutnya, Bapak Antoni, tentang modernisasi pendidikan Islam awal abad ke-20. Ya, Bu Rika ya? Ya, silakan Bu Rika. Jadi cari BE, Bu Devi. Baik, terima kasih Bu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kita, kemudian yang kita hormati Bapak Ibu program PIB. Baik, mungkin langsung saja pada pertanyaannya tentang materi Bu Devi tentang pesantren dan pembaharuan.
yang saya tanyakan apa saja langkah-langkah yang harus dibenahi oleh pesantren untuk menghadapi pembaharuan sosial agar tetap sesuai perkembangannya dengan globalisasi saat ini gitu. Kemudian yang kedua, apa kendala yang dihadapi pesantren ini untuk menuju pembaharuan tersebut? Mungkin itu saja, Bu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ulas pertanyaan Bu Rika tadi. Yang pertama, apa saja langkah-langkah yang akan dihadapi oleh pondok pesantren dalam menghadapi modernisasi ini? Begitu kan Bu Rika? Yang kedua tadi, Langkah-langkah yang harus dibenahi. nah, langkah-langkah yang harus dibenahi oleh pesantren. Dibenahi oleh pesantren. Sudah, itu aja Bu. Baik, Bu Devi sudah dipahami kan maksud pertanyaan dari Bu Rika? Sudah. Ya Allah, sudah Bu. Masih ada teman-teman? Kalau enggak kita lanjut kepada pemakalah kedua Bapak Antoni. Baiklah, kita persilakan saja Pak Antoni untuk Ya Pak. Betul. Maka itu. Baik Pak Antoni, silakan saja dilanjutkan makalahnya. Terima kasih kepada moderator yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Duski Samad yang telah hadir bersama kita, Profesor Dr. Zulmukin yang sebagai dosen pengampu kita pada siang hari ini. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Sehingga pada siang yang cerah ini kita masih bisa hadir untuk menambah wawasan kita, mencari ilmu dan pengetahuan, dan kita berdiskusi tentang makalah yang kita sajikan pada siang ini. Kemudian salawat serta salam, mari selalu kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabiullah Habibullah kekasih Allah baginda Rasul Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan menuju cahaya yang terang benderang. Saya sebagai penyaji makalah izin share Prof untuk PowerPoint-nya. Udah. Udah, langsung aja. Udah. Tapi tunggu share. Baik, adapun judul makalah yang saya bahas pada siang ini adalah Surau dan Modernisasi Pendidikan Islam Abad 20 Kasus di Sumatera Barat. Kemudian kita awali dengan pembahasan pertama, itu masalah keberadaan lembaga pendidikan Islam di Minangkabau mengalami perkembangan yang sangat signifikan, yaitu berawal dari kemudian daerah Minangkabau berhasil melahirkan ulama-ulama besar dan intelektual Islam yang memiliki andil besar dalam perkembangan Islam di Nusantara pada masa-masa lalu. Bahkan lebih kurang 4 abad yang lalu, pendidikan surau telah memainkan peran penting bagi perkembangan tradisi keilmuan di negeri ini. Bahkan telah menyumbang pemikiran-pemikiran yang jenius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita lanjut, adapun sistem pendidikan surau yang pernah terlaksana di Sumatera Barat ini memang menarik untuk kita kaji. Meskipun dewasa ini fungsi surau telah mengalami pergeseran, ya. Namun sistem pendidikan yang diterapkan di surau patut kita pahami dan harus dimengerti oleh generasi saat ini sehingga nilai-nilai pendidikannya yang dapat diaktualisasi dalam konteks kekinian. Kemudian agama Islam sebagai agama yang universal yang mengajarkan kepada penganutnya berbagai kehidupan, baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi, itu diawali dengan pendidikan di surau. Kemudian walaupun kita sudah membahas masalah pengertian surau, tetapi karena di sini ada berkaitan dengan judul, maka saya kembali menampilkan pengertian surau. Secara dalam kamus yang seperti dituliskan oleh Umi
Sundan Windy Novia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surau itu adalah bangunan kecil untuk ibadah atau musala. Surau atau langgar pada umumnya merupakan kebudayaan suku Melayu, ya, yang dulu sudah kita bahas, bahwa surau awalnya itu adalah sebuah bangunan kecil yang juga pada zaman sebelumnya jadi tempat ibadah dan pemujaan bagi penganut-penganut agama sebelumnya. Kemudian setelah Islam masuk, kemudian diislamisasikan, surau itu menjadi tempat ibadah, kemudian tempat belajar bagi penganut Islam. Kemudian surau merupakan lembaga pendidikan dasar yang telah ada sejak masuknya Islam atau setelah diislamisasinya surau itu sebagai fungsi nilai-nilai Islam atau fungsi-fungsi keagamaan atau masalah-masalah pendidikan. Kemudian lebih lanjut, Profesor Dr. Azumardi Azra, ya, surau itu pertama kali memang dipopulerkan oleh Syekh Burhanuddin ketika beliau kembali dari Aceh, kemudian beliau membangun sebuah lembaga pendidikan, yaitu dalam bentuk surau yang diulangkan. Kemudian dari situlah kita melihat dari surau inilah menyebarnya Islam ke seluruh, di mana dari surau Syekh Burhanuddin itu lahir anak-anak didik beliau seperti yang kita kenal dengan Tuan Kuman Siang yang ada di Penyalayan. Ada di antara murid beliau di samping itu ada juga Pakih Sagir, kemudian Tuan Kunantu. Mereka inilah pelajar-pelajar atau murid-murid dari Syekh Burhanuddin yang menyebarkan Islam ke Sumatera Barat melalui pendidikan surau. Karena pendidikan surau awalnya itu adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang menggunakan sistem halakoh, yang mungkin sudah kita bahas, ya. Kemudian berfungsi sebagai lembaga sosial dan budaya. Nah, karena dulu juga sudah ada di sana diajarkan masalah adat istiadat, kemudian masalah-masalah yang berhubungan dengan tatanan nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat, di mana berkumpulnya masyarakat, ya, suatu daerah di surau untuk menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan sosial. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, itu masalah modernisasi dan pendidikan Islam. Secara umum telah disampaikan juga tadi oleh Saudara Depi Faizah tentang pengertian modernisasi. Masalah pengertian, kalau bila kita lihat dari tinjauan pemikiran ahli, tentunya ada perbedaan pengertian, tetapi maksudnya itu sama. Ya. Dari segi dan secara umum, seperti yang dikatakan oleh Abu Dinata, modernisasi itu mengandung arti pikiran, aliran atau gerakan dan usaha-usaha untuk merubah paham atau adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat atau kondisi keadaan yang ditimbul oleh kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Kemudian pengertian yang kedua, Nurholis Majid itu mengatakan bahwa pengertian modernisasi itu hampir sama, identik dengan sebuah rasionalisasi. Itu adalah suatu proses penumbakan pola berpikir dan pola bertindak yang lama, yang tidak rasional, dan diganti dengan pola berpikir dan tindakan baru yang rasional. Hal itu dilakukan dengan menggunakan teknologi mutakhir atau penemuan-penemuan baru manusia di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian, adapun pendidikan Islam, juga saya mengutip dari apa yang ditulis oleh Abu Dinata, ya. Pendidikan Islam itu adalah sebuah untuk membentuk individu, ya, atau pribadi-pribadi yang memahami ajaran Islam untuk mencapai derajat yang tinggi, sehingga mampu melaksanakan fungsi kekhalifahannya. Adapun fungsi kekhalifahan ini jugalah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Apabila kita melihat di dalam tinjauan pandangan agama, gitu, ini dalam yang Kontowijoyo itu beliau menyatakan bahwa keistimewaan pendidikan Islam itu, filsafat Islam itu, bahwa Islam menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia, diangkat oleh Allah sebagai khalifah. Berbeda dengan pandangan filsafat Yunani,
di mana mereka harus menghadirkan dewa untuk membimbing mereka, sehingga tanpa ada dewa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga dengan pandangan Nasrani, kata beliau. Di dalam pandangan Nasrani, bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat busuk, di mana manusia itu mewarisi dosa yang sehingga manusia itu akan terkekang untuk pada yang kedatangan Yesus untuk menebusnya. Jadi dari pemahaman kita bisa katakan bahwa pendidikan Islam adalah sebagai usaha yang lebih khusus yang ditekankan dalam pengembangan fitrah manusia. Kemudian bagaimana kita mampu menghayati dan memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Kemudian ada juga yang ditulis oleh Nagwid Al-Atas, itu mendefinisikan pendidikan Islam sebagai yang mana harus dilakukan terhadap anak-anak didik untuk pengenalan dan pengakuan, ya, serta sebagai suatu tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan dan membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Kemudian adapun modernisasi pendidikan Islam, karena kita sudah membahas masalah modernisasi dan pendidikan Islam, saya mengambil suatu pendapat yang ditulis oleh Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Al-Asrab, itu memberikan suatu definisi bahwa modernisasi pendidikan adalah salah satu pendekatan untuk suatu penyelesaian jangka panjang atas berbagai persoalan umat Islam saat ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, modernisasi pendidikan adalah suatu yang penting dalam melahirkan suatu peradaban yang modern. Kemudian modernisasi pendidikan Islam, adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima oleh umat Islam dalam memajukan pendidikan guna menghadapi kemajuan ilmu dan pengetahuan yang tidak bisa dibendung. Tantangan yang lain yang harus dihadapi umat Islam adalah tantangan dari kolonialisme dan imperialisme yang menghasilkan benturan keras antara kebudayaan Barat dengan nilai-nilai Islam, sampai kepada materialisme, kapitalisme, industrialisme yang telah berhasil merubah sistem pemikiran dan struktur sosial umat Islam. Kemudian hal-hal yang melatar belakangi pembaharuan pendidikan Islam itu, yaitu adalah gerakan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia terjadi pada permulaan abad ke-20 di latar belakangi berbagai faktor, yaitu yang mendorong terjadinya pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Pada tahun 1900, banyak umat muslim dari berbagai tempat yang ingin kembali kepada dan sunnah, adanya sikap dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda, dan adanya pengakuan ketidakpuasan umat Islam terhadap metode terdidik. Kemudian gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang terjadi pada pertengahan abad 20 di latar belakangi yang mendorong pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu pada tahun 1900 banyak umat Islam dari berbagai tempat yang ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Udah 2 kali. Maka secara garis besar ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses pembaruan pendidikan Islam. Yang pertama internal, yaitu faktor yang timbul itu ada kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan suatu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka menyetak manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Yang kedua, faktor eksternal, adanya kontak Islam dengan dunia Barat juga merupakan faktor terpenting yang bisa kita lihat. Adanya kontak tidak telah menggugah, membawa perubahan pragmatik umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat, sehingga ketertinggalan yang selama ini dirasakan
bisa diatasi. Itu terjadi sebuah renaissance ya. Seperti String ya. Kemudian di mana dalam hal ini di Sumatera Barat itu mulai lahirnya pemikir-pemikir baru yang membawa reformasi. Ya, kalau menurut Diliar Nur, mulai pembahasan tentang asal-usul dan pertumbuhan gerakan moral Islam dengan terlebih dahulu membahas daerah Minangkabau. Daerah Minangkabau memiliki peran penting dalam penyebaran cita-cita pembaharuan di daerah lain. Abad ke-20 juga di Sumatera Barat ditandai dengan periode yang penuh pergolakan sosial dan intelektual. Modernisasi pendidikan Islam datang dari kaum reformis atau modernis muslim. Gerakan reformis muslim yang menemukan momentum sejak abad 20 berpendapat diperlukan reformasi sistem pendidikan Islam untuk mampu menjawab tantangan kolonialisme. Kemudian pun tokoh-tokoh pembaharuan pendidikan Islam itu yang 20 atau mulai dari 1900 itu kita mengenal dengan Syekh Muhammad Jamil Jamil, kemudian beliau adalah orang Bukit Tinggi. Nanti itu bisa kita baca di dalam makalah. Kemudian ada Syekh Abdullah Ahmad, beliau adalah pendiri Adabiah, termasuk juga beliau adalah yang mempelopori berdirinya PGAI. Kemudian ada Syekh Abdul Qadir Amrullah atau Haji Rasul, orang meninjau bapaknya Buya Hamka. Beliau juga adalah tokoh-tokoh pembaharu pemikiran dalam pendidikan Islam. Kemudian ada Syekh Muhammad Taib Umar yang dari Batu Sangkar. Ya. Mereka berempat ini adalah hampir satu angkatan, walaupun Syekh Muhammad Jamil Jame itu lebih senior daripada beliau-beliau ini. Kemudian lahirnya madrasah di Sumatera Barat sebagai suatu proses reformasi pendidikan itu dimulai dengan perguruan Adabiah yang dibangun oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1900. Kemudian ada Sumatera Tawalib yang dibangun oleh Abdullah Ahmad juga bersama Haji Rasul atau Karim Amrullah di Padang Panjang. Kemudian ada Diniyah, ya kemudian terakhir Diniyah Putra itu tidak berkembang, kemudian tidak berkembang, kemudian oleh Diniyah Putri yang dibangun oleh adik dari Zainuddin Labai Al-Yunusi, yaitu Rahma Al-Yunusi. Kemudian yang selanjutnya ada MTI Candung yang sekarang masih eksis, ya kita kenal dengan Candung. Kemudian yang terakhir itu ada Normal Islam, yaitu Normal Islam ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang paling modern yang dibangun oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus yang di Padang pada tahun 1931. Kemudian yang terakhir itu ada tokoh-tokoh ulama perubahan dalam pendidikan Islam di Minangkabau. Ada Syekh Muhammad Taib Umar Sungayang, Abdullah Ahmad Padang, Abdul Karim Amrullah Maninjau, M. Jamil Jambe di Bukit Tinggi, Sulaiman Ar-Rasuli di Candung, Ibrahim Musa Parabe, ya beliau adalah pendiri pesantren Parabe sekarang, Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi. Kemudian ada Syekh Muhammad Jamil Jaho, ada Abbas Abdullah Padang Japang, kemudian ada Abdul Wahid di Tabat Gadang, M. As'ad Khalid Mungka di Payakumbuh. Nah, inilah sebagai tokoh-tokohnya yang memberi perubahan dan reformasi dalam pendidikan Islam khususnya di Sumatera Barat dan yang memberi suatu dampak yang sangat luas terhadap kemajuan pendidikan dan perubahan Islam di Indonesia. Ini yang bisa kami tampilkan, mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan tadi, saudara bisa memberi masukan dan kritikan terhadap pencerahan masalah ini, karena masih banyak hal-hal yang mesti kita bahas di dalam sesi pendidikan Islam di Sumatera Barat yang pada saat ini makin hari makin berkembang, dan mungkin ini sebagai suatu titik tolak bagi kita untuk bisa melangkah lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemakalah yang sudah memaparkan materinya di hadapan kita semua. Baiklah, dari tadi sudah ada 2 pemakalah. Yang pertama tadi pesantren dan perubahannya. Kemudian yang kedua adalah modernisasi pendidikan Islam awal abad ke-20. Jadi intinya keduanya masih ada unsur keterkaitan. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan makalah makalah yang kedua ini? Ada yang mau bertanya? Bu Rika masih bertanya kan? Soalnya resen. Enggak. Baik. Kalau tidak ada yang belum bertanya, mungkin kita kembali ke pemakalah yang pertama tadi, di mana pertanyaan Bu Rika tadi. Mungkin Bu Devi bisa menjawab dulu pertanyaan dari Bu Rika. Silakan Bu Rika, Bu Devi. Ya, terima kasih Bu Moderator. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Rika tentang langkah-langkah yang dilakukan terhadap modernisasi ini. Yang pertama itu, di antara langkah yang bisa dilakukan itu terkait persoalan kepemimpinan, di mana kalau pesantren ini terutama yang salaf itu biasanya mereka itu sistemnya itu sentral, yaitu kepada kiai. Karena biasanya pesantren ini berdiri atas usaha pribadi sang kiai gitu. Jadi upaya yang sudah dilakukan yakni mengadakan pembaharuan pada lini di bawah kiai. Pembaharuan ini diantaranya pada penataan manajemen pesantren dan penyiapan secara serius generasi-generasi di bawah kiai. Tujuannya agar menjaga kelangsungan keberadaan pesantren jika sewaktu-waktu kiai tersebut meninggal dunia, karena di antaranya ada juga yang terjadi pesantren yang ada kemudian santrinya menyurut karena kiai yang karismatik itu sudah tidak ada lagi, itu sudah meninggal gitu. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu maka perlu diantisipasi dengan langkah dan program yang baik. Kalau kita contoh seperti yang di Gontor tadi, memberikan yang awalnya kepemimpinan itu kepada kiai menjadi kepada Dewan Wakaf. Nah, sehingga yang menjadi jabatan tertinggi, badan tertingginya itu adalah pada lembaga wakaf tadi itu. Sedangkan kiai itu menjadi organisasi dari kepemimpinannya gitu, dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Wakaf tadi. Atau dalam bentuk yayasan yang dimana kepemimpinannya itu lebih bersifat secara bersama gitu, kolektif, tidak pribadi. Kemudian yang kedua, pembenahan di bidang metodologi. Telah umum diketahui bahwasanya pesantren mempunyai tradisi yang sangat kuat di bidang transmisi keilmuan klasik, namun sangat kurang melakukan improvisasi terhadap metodologi, sehingga terjadi penumpukan temuan, santri-santrinya itu kurang kritis dalam menghadapi keilmuan-keilmuan modern gitu, sehingga mereka tidak begitu kurang kreatif dalam pengkayaan pengetahuan dan juga melakukan ijtihad terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga yang sering dialami pesantren itu adalah disorientasi. Seringkali pesantren kehilangan kemampuan mendefinisikan dan memposisikan dirinya di tengah realitas sosial yang terjadi. Jadi di era yang terus berubah dengan cepat ini, pesantren sering mengalami dilema antara keharusan mempertahankan jati dirinya dengan kebutuhan menyerap budaya baru yang datang dari luar. Karena itu, pesantren dalam hal ini dituntut untuk melakukan reorientasi terhadap peran-peran pendidikan, keagamaan, dan peran sosial yang pernah diembannya. Maka dengan adanya hubungan interaktif antara pesantren dengan masyarakat harus tetap dipertahankan. Kemudian yang keempat, jaringan antar pesantren. Pada masa sekarang ini pesantren sangat banyak sekali jumlahnya, akan tetapi banyak juga pesantren itu yang berkembang pesat
Tapi pada sisi lain juga ada pesantren yang hampir mati suri. Karena kemudian jaringan antar pesantren ini ketika mampu dibangun dengan baik, maka keberadaan pesantren benar-benar akan mampu menjadi pusat peradaban. Nah, ini tentu bukan impian belaka, karena kalau kita menghitung jumlah sumber daya yang dimiliki pesantren di Indonesia, tentu hal ini adalah sesuatu yang tidak mustahil. Jadi membangun jaringan antar pesantren itu. Kemudian dalam tadi presentasi juga dikatakan ada respon pesantren terhadap organisasi ini, yaitu al-muhafazah alal qadimi sholeh wal afzu jadi aslah gitu. Dia mempertahankan nilai-nilai atau tradisi lama, contohnya seperti tetap mempertahankan kitab kuning, dan juga dalam tafakuh din, sembari mereka itu melakukan inovasi atau mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk kemajuan pesantren. Nah, mungkin itu jawaban tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pesantren dalam menghadapi organisasi ini, Bu Indah. Demikian, Bu Indah, kami kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Devi atas jawabannya. Di mana tadi Bu Rika menanyakan langkah-langkah apa yang dihadapi dalam melakukan pembaruan pesantren. Sudah dipaparkan oleh pemakalah tadi. Mungkin teman-teman lain ada mau menanggapi atau mau menambahkan? Baik, kalau tidak ada, dari makalah Pak yang kedua tadi, Bapak Antoni mengenai modernisasi pendidikan Islam awal abad 20, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, Kak? Apakah sudah cukup? Hari masih 10:30, kita masih ada waktu sekitar setengah jam lagi untuk presentasi. Ya. Ya, silakan. Sudah kenyang dengan kuliah Pak Tumardi kemarin tuh. Iya, Pak. Nah, Mungkin tidak ada ceritanya. Bu Yursilis ada itu sepertinya. Iya, silakan Bu Yursilis mau menanggapi. Suara Bu Yursilis masih mute. Coba dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Zulmukim yang kita hormati, Bapak Profesor Duski Samad yang kita hormati, Bapak Ibu peserta kuliah pada pagi hari ini yang kita hormati. Baiklah, sekaitan dengan masalah yang disampaikan oleh Pak Antoni sebentar ini, yaitu terkait dengan masalah modernisasi surau, itu sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam makalah, bahwa yang modernisasi itu adalah bentuk-bentuk perubahan. Artinya di sini tentu kita akan lihat bentuk-bentuk perubahan yang terjadi pada surau untuk ke arah kemajuan, kan gitu. Namun pada saat sekarang ini kita melihat bahwa tidak nampak bagi kita perubahan-perubahan yang terjadi pada surau untuk arah kemajuan. Gitu. Kira-kira ini penyebabnya apa? Karena sebagaimana yang pemakalah sudah menyampaikan di dalam makalah, bahwa di saat dulu, waktu dulu, bahwa surau itu maju, terbukti dengan beberapa banyaknya tokoh yang telah disampaikan. Contoh seperti di Batu Hampar ini saja, ini surau Syekh Abdurrahman itu sangat banyak sekali peserta didiknya, bahkan datang dari Bengkulu, ada yang datang dari Palembang, bahkan ada surau-surau atas nama daerah-daerah tersebut. Tapi pada saat sekarang ini kita tidak dengar hal-hal seperti itu. Berarti kita sudah optimis ini, pesimis kita mengatakan bahwa surau sekarang berkembang. Jadi kira-kira apalah penyebabnya ini? Jadi kita ingin tahu kira-kira apa penyebabnya, kenapa surau ini sudah ditinggalkan. Nah ini yang kita tanyakan. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Begitu juga sebenarnya dengan pertanyaan saya, justru dengan adanya kemodernisasian ini justru kita rasanya semakin terpuruk ya.
dibanding zaman dulu begitu banyaknya para cendekiawan kita yang muncul, justru sekarang ya kurang gitu. Mungkin Pak Antoni bisa sebagai pemakalah bisa menanggapi apa yang diceritakan oleh Ibu Yursilis. Silakan Bapak Antoni. Baik, terima kasih kepada Bu Yursilis telah menanyakan masalah keterpurukan surau ya. Kalau kita melihat kembali kepada apa yang telah saya paparkan tadi gitu ya. Jadi ini adalah judul kita adalah Surau dan Modernisasi Pendidikan Islam. Jadi surau itu bagaimana sekarang itu surau itu menjadi suatu berubah ya. Karena adanya suatu perubahan itu maka surau itu tidak lagi menjadi sebagai lembaga pendidikan. Itu yang dimaksudkan di sini. Bukan artinya bagaimana surau itu tetap maju ya. Tapi ini seperti yang pernah disampaikan juga oleh Pak Azumardi Azra, kita itu tidak mungkin kembali lagi kepada pendidikan surau karena perubahan kemajuan reformasi oleh para tokoh-tokohnya. Kalau kita melihat kembali kepada pemikiran yang dulu itu adalah surau seperti Parabe, Candung, kemudian juga Tawalib itu kan berawal dari surau. Setelah reformasi itu surau itu berubah menjadi madrasah. Nah, itu maksudnya itu. Jadi bukan kita mereformasi surau itu kita kembali ke lagi, tidak seperti itu. Jadi menurut saya ada suatu perubahan, dulunya awalnya dari lembaga surau yang kecil kemudian berubah menjadi suatu lembaga pendidikan yang terorganisir gitu kan. Nah, itu yang maksudnya pendidikan surau. Jadi kalau secara umum bisa kita lihat ketika kita melihat seperti yang saya paparkan juga tadi, ketika Syekh Burhanuddin kembali dari Aceh, beliau membangun surau, kemudian banyak orang belajar di surau-surau gitu kan. Nah, kemudian dari surau itulah seperti anak-anak buah murid beliau seperti Tuanku Mangsiang, Pakih Sagir, Tuanku Nantuo yang daripada Angke Kota Tuo, Bukit Tinggi itu mengembangkan pendidikan. Itu kan sistem itu. Kemudian pendidikan itu diperbaharui. Kemudian itulah makanya lahir madrasah. Ya. Dari surau itulah terjadinya reformasi. Kalau kita katakan kita kembali untuk memperbaharui surau yang mungkin akan sulit untuk seperti yang dikatakan oleh Pak Azumardi Azra, apalagi dengan sistem sekarang gitu. Kalau pendidikan surau, anak-anak kita juga dididik surau, yang laki-laki tinggal surau itu tuh mungkin akan sulit. Jadi maksudnya di sini pembaharuan itu adalah tim tadi itu. Jadi pendidikan surau kemudian menjadi madrasah, kemudian madrasah juga berkembang kepada pesantren-pesantren modern gitu. Jadi yang latar belakang itu adalah tuntunan zaman, kehendak dan perkembangan zaman. Kalau di surau hanya tempat yang kecil, kemudian tidak bisa berkembang, juga pendidikan juga tidak bisa kita akses gitu kan. Maka lahirlah berapa yang memperbaharui, ada Haji Abdullah Ahmad, beliau mendirikan pendidikan Adabiah gitu. Kemudian ada di situ juga Muhammad Taib Umar, ya beliau dari surau beliau, kemudian beliau di madrasah madrasah school. Nah, jadi itu semuanya berawal dari surau. Jadi modernisasi di sini adalah suatu perubahan dari sistem lama kepada sistem baru. Kalau sistem surau itu tidak berjenjang, kemudian dalam pendidikan modern itu mulai dibikin jenjang, itu mungkin ada kelas 1 sampai kelas 7, kalau dulu kan tidak. Nah, jadi orang belajar di surau itu tergantung dengan yang bersangkutan, mau lama mau sebentar, tergantung dengan kemampuan dia untuk memahami apa yang diberikan oleh gurunya. Nah, jadi ini yang membuat surau ya mungkin salah satu itu karena tuntutan zaman, karena kondisi, dan termasuk juga surau itu sudah ditinggalkan oleh yang memiliki surau itu sendiri. Karena termasuk beliau mendirikan surau, kemudian dari surau itulah beliau merombak sistem pendidikan beliau di surau menjadi madrasah. Demikian juga Ibrahim Taparabe yang ada di yang dulunya itu adalah dalam surau beliau, kemudian beliau rombak menjadi suatu modern, bahkan Parabe sekarang itu sudah dinamakan juga school gitu. Termasuk juga Diniyah Putri yang awalnya dibangun oleh Zainuddin Laba juga berawal dari surau Jembatan Besi. Kemudian Diniyah tidak bisa berkembang, kemudian diteruskan oleh adiknya Al-Yunusyah Rahma Al-Yunusyah. Itu yang membuat itu surau itu tidak bisa maju dan berkembang. Karena
serta tuntutan zaman yang berkembang itu membuat pendidikan surau yang sudah diperabari oleh tokoh-tokohnya sendiri itu, maka kita tidak mungkin rasanya, kalau menurut saya mengamati apa yang disampaikan oleh Pak Zumardi Azra kemarin itu, ya seperti gubernur ingin mengembali ke pendidikan ke tengah kehidupan sekarang. Beliau menyatakan suatu hal yang tidak mungkin. Saya juga tidak bisa memberi jawaban dari beliau waktu beliau kita kuliah umum kemarin. Mungkin itu dari saya, mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan atau memperjelaskan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasan dari pemakalah. Ya, mungkin kita terkait dengan sistem pemerintahan juga ya, karena ibaratnya ya karena surau itu ya nomenklaturnya sudah tidak ada lagi ya seperti yang dibilang itu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan sebenarnya pembaruan modernisasi kita sekarang ini sebenarnya kan udah maksudnya lahirnya dari paham kolonial. Nah, kolonial zaman dulu itu yang diikuti sampai sekarang. Cuman dari segi akhlak, pendidikan karakter akhlak anak, mungkin maksud Bu Yursilis dari situ ya Bu ya. Karena ibaratnya karakter anak zaman-zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman yang dulu. Nah, fungsi surau bukan maksudnya fungsi secara fisik mungkin yang dimaksud dengan Bu Yursilis. Mungkin nanti kita bisa minta penjelasan dari Bapak. Seharusnya seperti apa? Kita sebagai tenaga pendidik ini memberikan pencerahan kepada anak-anak. Mungkin karena waktu sudah hampir jam 11. Bagaimana Prof? Oke, saya dulu Prof. Ya, baik. Ya, silakan Pak Profesor Duski. Baik, makasih Pak Profesor Mukim, saudara sekalian, pemakalah yang sudah menyampaikan dua topik kita hari ini. Memperdalam pertama tentang surau dan modernisasi. Melihatnya begini, dalam menanggapi perkembangan pendidikan, kita mesti punya. Tadi sudah bicara secara fenomena saja yang dibaca, tidak punya teori. Kemarin mungkin sejak awal sudah membuat teori bahwa pendidikan itu berbanding lurus dengan kemajuan masyarakat. Itu teori namanya. Maka itu dikritik. Yang jarak di saat ada. Padahal teori sudah mengatakan pendidikan Islam berbanding dengan tentang bagaimana dunia pendidikan Islam era tahun seperti ini, era lalu seperti ini, era perubahan seperti ini, era sekarang begini, bahkan untuk future praktisnya, masa depannya pun juga sudah bisa kita perkirakan sekarang. Nah, kita tidak akan mudah terjebak pada pikiran pro kontra, pada pikiran mendukung, atau pada pemikiran romantisme, atau pada pemikiran pasif seperti Ibu tadi kan khawatir sekarang lebih mundur anak-anak kita, belum tentu juga. Saya lupa mencatat bahasa Inggrisnya, kata Pak Zumardi, kalau dulu memang entry point pusat perubahan itu di surau pendidikan Islam. Sekarang ada di UIN, ada di pesantren lain. Jadi kita adil dalam melihatnya kalau kita punya teori. Saya satu-satu dapat bagi saya pegang. Itu teori bahwa pendidikan itu selalu sebanding dengan tingkat perubahan masyarakat. Masyarakat yang bikin pendidikan, masyarakat pula yang berkepentingan dengan pendidikan, masyarakat pula yang membuat pendidikan itu sendiri. Era kolonial pas di surau. Tapi sekarang surau seperti itu lagi kan rumit memperkirakannya, tetapi nilainya masih tetap kita lakukan. Itu satu menurut saya ya. Selalu seorang akademis itu memulai pemikirannya dengan teori.
grand theory. Pak Zumardi menyebut surau itu pusat transmitter, pusat perubahan. Saya baca buku surau itu berapa kali. Surau itu disebut juga apa istilahnya satu lagi, lokal genius, splendid, apa bahasa Inggrisnya itu. Pusat yang pada waktu itu, tapi pada waktu sekarang pusat pendidikan Islam rupanya sudah beralih, tidak hanya di surau. Itu dan dampak lebih lanjut kita bisa lagi melahirkan teori baru. Kalau dulu kategorisasi pendidikan itu ada perguruan, ada surau, ada lembaga madrasah, sekarang berkembang. Nah tadi bagaimana menyikapi, itu pertanyaan kedua, bagaimana menyikapi modernisasi sekarang yang ragamnya banyak. Kita bisa bikin klasifikasi, biarlah Prof. mungkin nanti yang menjelaskan itu. Dia habis penelitian tentang itu. Sekarang apakah semacam risalah itu dapat kita katakan sebagai surau atau tidak? Dia pesantren, sekaligus dia juga SMA, sekaligus juga dia madrasah, jadi 3 in 1. Seperti itu juga misalnya yang di Jalan ke Atas Solo itu apa pesantrennya yang Pak Azwar Anas pembinaannya itu besar-besar arahnya ke global. Jadi agak sulit kita membuat penyeragaman. Perlu mapping. Mapping itu tentu sebuah pemikiran, sebuah lembaga hadir dari satu filosofi berpikir. Orang-orang dengan surau lama masih yakin, terutama yang NU, di siapa yang NU tadi itu? Ada yang NU di sini, kan hafal betul bagi dia itu. Kaidah al-muhafadzah. Tapi bagi orang al-muhafadzatu 'alal qadim as-salih. Itu belum cocok bagi orang terbiak. Tidak juga cocok dengan orang Muhammadiyah, orang NU yang cocok itu. Itu kan basis filosofi namanya. Itu yang saya ingat kedua, bahwa lembaga di samping terkait dengan perubahan masyarakat juga terkait dengan filosofi, ideologis, visi keagamaannya. Orang aliran pemikirannya yang transnasional, misalnya PKS, grup-grup pesantrennya tidak sama dengan pesantren Muhammadiyah, tidak sama dengan pesantren Tarbiyah. Tidak, walaupun NU itu dekat dengan Tarbiyah, belum tentu sama. Kenapa? Karena ada visi ideologis, di sana ada distingsi, ada ekselensi. Nah, memetakan pesantren juga sekaligus memetakan visi ideologisnya. Kalau namanya Madrasah Tarbiyah Islamiyah MTI, sudah bisa dipastikan dia beraliran tarbiyah perti. Kalau dia beraliran tarbiyah perti, pasti misinya itu paham Ahlussunnah wal Jamaah As-Syafi'iyah. Agak lebih sempit dibanding dengan NU yang sangat terbuka dengan 4 mazhabnya, bahkan cenderung salah satu memilih dalam batas-batas tertentu bisa saja dia tidak sependapat nanti dengan tarbiyah. Jadi kalau tarbiyah agak lebih zeklik sebenarnya, agak lebih sempit. Itu makanya orang tarbiyah nggak mau pikirnya aneh-aneh. Sementara NU dengan pilihan 4 mazhab, dia bisa aneh kedengarannya bagi kita. Itu misalnya. Itu akan berwarna, akan mempengaruhi dunia pendidikan. Karena pendidikan kan tidak hanya pembelajaran. Pendidikan di dalamnya ada pembinaan keagamaan. Tidak sah orang tarbiyah, tamat tarbiyah kalau dia tidak baik terakhir dulu. Nah, kalau sekarang ada tarbiyah tidak dibai'ah, itu ada yang salah di proses pendidikannya. Atau itu penumpang gelap itu. Kalau penumpang aslinya yang namanya MTI itu kelas 7 itu pasti dibai'ah dengan salah satu tarekat dulu. Nah, ini sayangnya sudah dibai'ah nih Prof. Ya. Karena itu satu kewajiban, tidak akan dilepas murid kalau tidak dibai'ah oleh gurunya. Kecuali sekarang mengalami perubahan juga. Kenapa perubahan? Sekali lagi tadi kembali ke teori dasar bahwa pendidikan ada hubungannya dengan perubahan sosial. Dulu orang MTI tidak menerima bantuan pemerintah. Sekarang dengan segala cara bergabung ke NU untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Apa yang salah? Bukan pendidikan yang salah, orientasi orang yang mengurusnya.
Jadi itu menurut saya teori dasar. Kemudian perkembangan modernisasi memberikan ruang yang seluasnya. Yang ketiga, komentar saya, apapun bentuk pendidikan keagamaan di Sumatera Barat, saya melihat masih dalam satu spirit yang percepatannya melebihi dari waktu ke waktu. Tapi mungkin di antara kita tidak tahu enggak kita seperti apa boarding school yang di Payakumbuh, seperti apa kecepatan risalah, seperti apa kecepatan darul yang banyak sekarang ini SD. Bahkan yang lama mulai tergeser dan tergusur oleh pendekatan baru ini. Nah, problemnya atau yang perlu kita cermati di sana sebagai orang pendidikan, ada apa ini? Yang lama mulai tergusur, yang baru muncul, tapi dari spirit dan semangat pendidikan Islam, saya karena sering kali hadir dalam pertemuan itu, kita masih hargai bahwa kita ada yang memang terpengaruh dengan pola Jawa, ya. Ada yang punya ijtihad sendiri, inovasi sendiri, ya. Ada yang masih sangat keras dengan tradisi lamanya, ya. Tapi Prof. Muki mengapresiasi itu. Selama masih ada tuanku, itu teori itu Prof. bagi saya. Selama masih ada tuanku, akan amanlah Padang Preman. Tidak bisa dimasuki orang. Akan tetap ada pendidikan Islam. Kan ada simbolisme. Jadi bagi kita melihat semuanya masih ada teori-teori yang mendasari. Kalau sudah profesor bilang Pak Antoni itu sudah sah dikelaskan menjadi teori. Hasil penelitiannya. Tapi kalau calon dokter belum boleh Pak Ikal, Pak Antoni. Kalau profesor yang bilang bisa itu sudah teori, sudah bisa menjadi hasil ilmiah. Salah satu diantaranya yang katakan Profesor Muki, selama tradisi pola pendidikan tuanku berjalan, maka pendidikan keagamaan masyarakat masih bisa diandalkan untuk aman. Walaupun dalam hal tertentu perlu perbaikan-perbaikan. 3 hal itu saja kesimpulan saya, Prof. Untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Dr. Duski Samad. Tuanku muda, tuanku tua nih. Tuanku muda ya. Yang muda, Pak. Sudah memberikan penekanan dari diskusi kita. Jadi dua tema kita ini sebenarnya garis merahnya adalah pembaharuan. Baik pesantren itu menuju sebuah pembaharuan, kemudian surau juga menuju sebuah pembaharuan. Tadi sudah dikatakan Pak Duski, memang kita harus berangkat dari grand teori. Kalau kita sudah berangkat dari grand teori, tentu saja kita bisa membaca fakta-faktanya. Jadi beberapa hal tadi sudah dikatakan oleh Pak Duski. Saya juga melihat sebenarnya pembaharuan itu adalah perubahan. Dan perubahan itu menurut para filosof itulah yang tetap, ya Pak Duski. Yang tetap di alam ini adalah perubahan. Jadi kalau tidak ada perubahan, maka tidak ada perkembangan. Dalam dunia pendidikan itu namanya inovasi. Jadi ada inovasi pendidikan. Tanpa ada inovasi, maka tentu saja pendidikan itu kan tertinggal. Juga pendidikan berbanding lurus dengan kehidupan masyarakat. Itulah hubungan antara pendidikan dan kehidupan sosial. Kita sekarang sedang mengkaji sejarah sosial pendidikan Islam. Jadi kenapa kok pesantren, kemudian surau ada perubahan-perubahan? Karena itu adalah tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tapi apakah surau dan pesantren itu ditinggalkan yang lama-lama itu? Sebenarnya juga tidak. Tapi tentu saja spiritnya itu yang penting tetap ada. Misalnya pesantren itu meskipun dia modern, tapi spirit tafakuh fiddin itu tetap ada. Dan beberapa kajian-kajian yang mendukung tentang tafakuh fiddin itu tetap menjadi
pembeda dari yang lain. Nah, kemudian pembaharuan pesantren tetap menamakan pesantren, namanya pesantren salaf dan khalaf, lama dan baru, tradisional dan modern. Itu yang modern dalam kasus itu seperti Gontor. Kenapa Gontor? Karena dari beberapa pesantren yang muncul, yang sebuah model pembaharuannya, baik dari segi pembelajarannya, dari kurikulumnya, dari manajemennya, dari kehebatan santrinya juga Gontor menjadi model dan acuan bukan saja di dalam negeri, Gontor juga menjadi acuan bagi pesantren-pesantren di luar negeri, terutama dari Malaysia, Singapura, Pakistan, itu merujuk bagaimana pola pendidikan pesantren Gontor. Dan itu yang dikembangkan. Kan sesuatu yang baru, tidak menamakan dirinya surau lagi. Jadi kalau surau, pembaharuan surau itu, maka berkembanglah perguruan setelah surau itu. Dan evolusi surau menjadi perguruan atau madrasah. Dan itu di Sumatera Barat munculnya pada awal abad 20. Kenapa kok muncul perubahan-perubahan itu? Sebenarnya karena tuntutan dari kehidupan masyarakat. Apakah surau selama ini tidak berjasa, tidak berhasil? Surau sudah berhasil dan sudah berjasa, menghasilkan para ulama, menghasilkan para ahli-ahli ilmu agama yang hebat-hebat ilmunya. Tapi pada awal abad 20 ada pemikiran-pemikiran pembaharuan muncul bahwa pola pendidikan itu perlu digarap dengan pola modern. Kalau tadi surau, pembelajarannya itu dilaksanakan sepanjang selama dia masih ingin belajar di surau, maka pola modern sebenarnya tidak begitu lagi. Ada ketentuan batas-batas tertentu orang belajar, maka surau mengembangkan diri dengan pola perguruan. Muncullah madrasah-madrasah setelah itu, dan muncul juga perguruan-perguruan. Misalnya pembaharuan pertama surau menjadi madrasah itu seperti surau di Jambatan Besi di Sumatera Tawalib, kemudian surau di Parabu, dan bahkan setelah itu juga surau di Candong menjadi MTI. Nah, itu bukan karena karena ingin merubah-rubah begitu saja, tapi karena pertama tuntutan kehidupan masyarakat yang lebih terstruktur, yang lebih punya target tujuan yang jelas. Ya, maka muncullah kurikulum di dalam perguruan itu yang tadinya di surau tidak punya kurikulum. Muncullah menggunakan metode, muncullah sistem klasikal, dan bermacam-macam pembaharuan di dalam surau itu. Di Sumatera Barat, pembaharuan surau menghilangkan surau. Berbeda dengan pembaharuan pesantren di Jawa, pembaharuan pesantren tetap menjadikan pesantren itu nomenklaturnya menjadi pegangan kaitannya. Tapi kedua-duanya tetap punya spirit, ya tafakuh fiddinnya tetap. Kalau tadi surau itu tafakuh fiddin hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja, sekarang diperkuat dengan berbagai ilmu lain, tapi ilmu agamanya tetap kuat. Jadi sekarang pembaharuan surau itu juga berjalan terus, bukan berhenti atau madrasah saja, tetapi sampai kepada perguruan tinggi itu nanti pembaharuan surau. Kalau kita lihat sekarang itu surau itu sebagai titik cahaya, dan cahayanya berkembang di berbagai di sekitarnya. Perguruan
ada menjadi madrasah, ada perguruan tinggi, ya ada menjadi UIN, ada menjadi IAIN. Itu memahami ilmu agama sesuai dengan tuntutan ini. Begitu akan surau ini. Meskipun surau secara kelembagaan itu memang tidak terlalu populer, tapi surau itu sudah mengembangkan diri dengan berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang memang lebih sistematis, lebih terstruktur, kemudian juga punya target-target. Nah, tentu saja spirit ini yang perlu dijaga ini. Misalnya ketika sekarang ada UIN, apakah UIN ini masih punya visi spirit surau? Sebenarnya di UIN itu ada spirit surau mengelola tentang fakultas-fakultas keagamaan. Dan diharapkan tentu saja fakultas keagamaan ini akan bisa menghasilkan mahasiswa atau fakultas. Ini sangat tergantung juga dengan manajemennya, tergantung juga dengan pemimpinannya. Sedangkan pesantren ya terus, tapi apakah pendidikan tinggi di pesantren itu sekarang sudah mengelola perguruan tinggi juga. Di Gontor itu ada juga perguruan tingginya. Jadi dari tingkat dasar sampai menengah sampai perguruan tinggi. Jadi artinya adalah perubahan dan perkembangan surau atau lembaga pendidikan tradisional itu sebenarnya spiritnya tetap ada saat ini, tapi menggunakan cara-cara yang mungkin lebih memudahkan untuk proses pembelajaran dalam bentuk-bentuk yang lain. Maka perubahan-perubahan itu sesuatu yang biasa saja, tapi jangan macam lembaga pendidikan modern, tapi juga tetap tafaqquh fiddin, tetap juga pembinaan akhlak. Sebenarnya, cuma karena istilah surau tidak populer, tapi akhlak dan karakter itu menjadi sesuatu yang wajib di dalam kehidupan. Mungkin itu dari saya, tambahan dari Pak Duski. Kemudian panjang spiritnya tetap dipegang. Spiritnya ini yang penting. Secara fisik seperti yang dikatakan Pak Zumardi, mustahil surau itu muncul seperti yang lama. Memang tidak mungkin itu, tidak mungkin surau itu akan muncul lagi, tapi spiritnya sudah dipindahkan ke madrasah, ke MDA, sebuah basis di dalam pendidikan agama anak-anak. Kalau tidak ada MDA, TPA, TPQ, tentu saja ini kalau hanya dicukupkan saja dengan pendidikan PAI di sekolah. Meskipun dia tidak melakukan, tapi satu ketika, meskipun dia terjebak dengan katakanlah pola-pola modern, tapi mendengar cerita-cerita ada orang-orang baga lah, preman-preman, tapi karena dia dulu pernah dididik di surau, kadang-kadang timbul kesadarannya ketika dia sudah tua kan. Nah, jadi artinya spirit itu ada di dalam dirinya.
Mungkin demikian Bapak dan Ibu, Pak Duski. Karena kalau kita tidak kuliah, nanti akan kita tambah dengan pertemuan yang lain. Jadi waktu kita sangat terbatas. Kita batasnya, saya melihat di dalam kalender itu tanggal 11 sudah selesai semuanya. Ujiannya tanggal 13 begitu. Nah, padahal kita masih ketemu dengan Pak Jumadi 2 kali lagi. Jadi Selasa besok, hari Sabtu besok kita tetap kuliah dengan Zoom. Kita kuliah, ada Pak Tuan? Pak Duski tidak salah kan? Kita walaupun libur nasional, kita kuliah kan tidak ada masalah. Siapa yang nyalakan? Halal semua. Lebih cepat lebih bagus Ya, selesai. katanya dapat tulah kepada aturan kan begitu kan. Paling deh boh bikin kue, apa kue? Ya masih beli aja beli kue Pak. Lebarannya Jumat, lebarannya Senin kan, kita masih Jumat. Nah, jadi kita pagi Jumat insya Allah Jumat depan kita kuliah jam 10 Jam berapa tadi? Jam 10? Jam 10 Pak. Jam 10. Saya minta maaf tadi terlambat karena saya tadi mengajar secara tatap muka di Pasca dan laptop saya tidak dibawa ke sana. Jadi saya buru-buru pulang. Oke, terima kasih Pak Tuanku, Bapak Ibu, Bapak Ibu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, sebelumnya kita foto dulu.